DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah Mas Pridana Nasution. Wih. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama anak Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. Golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Halo Ji. Halo Mas. Ini podcast yang kedua kalinya ya. Di sini ya. Sebenarnya 3 kali, cuman yang satu nggak dia. Yang satu terlalu banyak noise kayaknya ya. Yang waktu itu di mall sama jadi inget lagi ya, belum aku kontak lagi tuh si itu Ya, siapa namanya. Kang Jo, bagus tuh kontak tuh. Yang aku selalu sering make sampel dia tuh untuk cerita ya kalau di kelas-kelas startup. Oke. Aku sama Mas Bri belakangan ini ya kita banyak berkegiatan bersama di mentoring kampus Merdeka kayak gitu ya. Baik itu di ITB ataupun kemarin juga aku ajak di BINUS ya. BINUS bukan kampus Merdeka sih, tapi memang kegiatan mentoring ini mereka kayak gitu. By the way gimana tuh experience? Ini kan mungkin baru berapa bulan ini ya, gara-gara kita Altek mulai aktif. Alhamdulillah dapat kerjaan dari terkait mentoring bisnis nih. Gimana Mas? By the way tentang itu. Iya sih. Aku komen ini dulu kali ya, masalah kampus Merdekanya dulu kali ya. Tapi secara ide bagus sih sebenarnya ya. Kampus Merdeka itu kan jadi kayak setiap mahasiswa gitu punya kesempatan belajar yang sama gitu ya. Dari manapun bisa belajar di manapun, kan gitu konsep sebenarnya kan ya. Iya, merdekanya di situ ya. Nah, yang kan macam-macam tuh, mereka bisa milih magang, bisa milih. Nah, yang kampus Merdekanya di Jinov itu oke juga sih untuk buat startup gitu ya. Walaupun aku yakin kayaknya mahasiswanya juga pada nggak ngeh kalau misalnya belajar di situ bakal disuruh buat produk kayak gitu-gitu. Kayaknya mereka juga kaget gitu ya. Tapi secara umum oke gitu ya. Jadi dengan program kampus Merdeka, jadi yang di Jinov ya khususnya ya, yang buat produk startup gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu punya mereka itu bisa praktek buat startup secara langsung gitu kan ya. Buat timnya, kemudian habis itu buat ide bisnisnya, disuruh memvalidasi, habis itu dikasih funding lagi ya untuk mengeksekusi ide itu gitu ya. Dalam perjalanannya kan mereka bukan hanya belajar ilmu buat startupnya ya, pengalaman, tapi juga dinamika timnya gitu ya. Handle timnya. Itu mereka jadi dapat semua gitu. Ini kita ketawa-tawa karena kebetulan kita megang ada yang beririsan terus dan juga lucu-lucu ya. Timnya lucu-lucu gitu. Iya. Iya, tapi ya bener sih memang ini terobosan lah gitu. Terus kan ini ya Mas, hari ini tuh jadi kan tadinya Kampus Merdeka tuh minggu lalu di penutupannya. Tapi diundur ke pekan ini, persisnya hari ini nih tanggal 19. Hari ini, betul. Tanggal 19 November gitu. Terus ya memang banyak juga sih kayak kita diskusi beberapa hari yang lalu juga ya, bahwa kalau kebetulan si mahasiswanya memilih program yang tepat, itu bisa jadi menerima banyak manfaat kayak gitu ya. Kayak materi-materi yang tadinya tidak mereka pelajari di kampus, mereka bisa belajar secara independen gitu ya di program Kampus Merdeka. Tapi dan itu terkonversi ke SKS. Nah, itu kan enaknya ya sebenarnya ya. Dulu zaman kita mana ada 20 ya. Iya. Waktu 20 mana ada gitu kan. Tapi iya, itu kalau menarik, 20 SKS satu mata kuliah, kalau nilainya jelek, IP-nya habis sudah.
Iya ya. Aku Buang nggak waktu tahu sih 1 semester sih. Iya makanya harus serius itu. konversi SKS-nya gimana tuh? Apa beneran plak 20 terhitung satu mata kuliahku? Karena kalau dapat ya kalau D parah lah. Kalau C aja tuh udah nyesek sih 20 Udah pusing mereka, udah jesek mereka. Iya. Iya, nah Iya. kalau dari Mas Budi sendiri ngerasa experience-nya gimana nih ngedampingi anak-anak yang baru memulai bisnis kayak gitu? Nah, jadi gini ya, kemarin itu agak miss gap-nya gini ya. Kita kan biasanya handle-nya, kalau aku pribadi ya, Nji, ya, itu kan kayak misalnya UMKM yang udah running gitu ya. Yeah. Udah running mereka ya, walaupun berbagai level ya. Ada yang baru mulai, ada yang sudah levelnya ekspor. Jadi tuh ekspektasiku mereka itu udah mapan banget gitu ya. Ternyata ketika di apa sih namanya jalan ya, mereka itu mahasiswa gitu ya. Mereka baru belajar gitu ya. Jadi agak sedikit apa sih sempat sedikit ternyata mereka itu mahasiswa, kita harus menurunkan sedikit speednya gitu. Iya. Dan juga ini sih ya masalah apa namanya komitmen ya. Kalau kita dampingi pebisnis yang udah jalan gitu, UMKM atau startup yang memang itu udah jadi jalan hidupnya gitu, pilihan hidupnya gitu, bukan lagi disambi sambil kuliah, itu kan jadi jauh lebih serius ya. Lebih apa ya, lebih ini. Tapi ya ini experience sih, benar yang tadi Mas Pri bilang ya. Yang mereka dapetin bukan cuman mungkin nggak tahu nanti running apa enggak, tapi knowledge-nya udah pasti, terus juga experience handling grupnya itu, grup timnya mencoba membuat bisnis gitu. Dan memang benar ya, kita persis banget ya baru semalam yang Mas Pre omongin, cuman mau aku tambahin tapi takut terlalu ini juga. Kadang-kadang teman-teman itu tidak merasa mendapatkan keistimewaan ya. Karena tidak punya comparable dengan program lain kayak gitu kan. Betul. Mereka ngerasa tugasnya banyak, susah dan segala macam. Padahal di program lain yang nggak ada sama sekali mungkin kayak gitu bisa jadi malah sia-sia gitu ya, nggak dapat ilmunya, nggak dapat ininya apa-apanya kayak gitu ya. Karena nggak ada yang di-compare sih. Tapi aku paling percaya ya, ya kalau dalam proses belajar mengajar yang paling banyak dapat ilmu justru kita sih sebenarnya, sebagai mentor atau sebagai ini, karena kita di-refresh lagi, belajar lagi, terus juga ketika kita nanggepin, oh ya ini kayaknya gue mau implement di bisnis gue nih yang gue obrolin. Kalau aku sih kayak gitu Mas. Kalau Mas Pri pandangannya gimana tuh kalau terkait itu? Iya kan, kalau ngikat ilmu itu kan ada 3 kan ya. Yang pertama catat gitu kan. Yang kedua dijalanin, bisnisnya kayak si Panji tuh. Yang ketiga kalau kita ngajarin. Iya, jadi aku juga ya, istilahnya. Iya, ngikat. Iya, betul. Iya, diperhatikan. Nah, aku juga jadi banyak belajar dari Panji gitu ya kan. Selama ini banyak berkecimpungnya di bisnis yang konvensional gitu ya. Ternyata kembangin produk yang startup itu kan. Wah, banyak ilmu baru, banyak belajar lah dari situ juga. Sama aja sih sebenarnya, bisnis kan tujuannya mah duit lah. Kalau utamanya kayak gitu tinggal prosesnya. Tapi teknisnya kan penting juga. Ilmu teknisnya ya. Gitu. So, aku yakin teman-teman sebenarnya yang di ini kita mah pada bisa semua, cuman mungkin gugup aja. Masih canggung aja. Nah, pengalaman mentoring pertama ya. Nah, terkait dengan itu, kita beberapa hari yang lalu atau minggu lalu ya mentoring, aku ngajak Mas Pri untuk sebagai mentor tamu di Binus ya, di kelas mentornya Binus, dan kita ngebahas kenapa aku ajak Mas Pri, karena kebetulan di hari tersebut ada 2 startup yang fokusnya di F&B, spesifiknya di kopi ya kayak gitu. Betul-betul spesifiknya di kopi gitu. Nah, terus aku tertarik banget sama apa yang disampaikan Mas Pridana ya di sana, tentang beberapa hal gitu, terkait dengan tingkat konsumsi kopi di Indonesia, terus juga potensi ekspor. Mungkin Mas Pri bisa ceritain lagi Mas sedikit Mas, buat yang dengerin podcast ini juga gitu. Sebenarnya
dari kacamata makro gitu ya, kalau kita kebanyakan pebisnis apalagi yang di Indonesia kan masih terpaku dengan boundaries gitu. Gue pengen marketing di Indonesia dan segala macam. Tapi ketika Mas Pri kemarin cerita, aku jadi terbuka. Oh iya, cerita sekarang makronya global, ternyata potensi itu bukan cuma di Indonesia dan justru jauh lebih besar bukan di Indonesia gitu. Mungkin bisa diceritain lagi Mas itu terkait hal tersebut itu. Iya, bisnis kopi itu agak menarik ya, bukan agak menarik, sangat menarik ya. Jadi kan kalau tahun 2020 kemarin ya, kalau waktu mentoring kan aku pakai data tahun 2018 gitu. Nah, tahun 2020 kemarin itu yang ekspor paling banyak tetap Brazil nomor 1 ya. Nilai ekspornya itu sekitar 5 miliar USD ya. Gede banget gitu. Kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 72 triliun deh. 2 tahun aja udah bisa membiayai kereta cepat Jakarta Bandung itu. Brazil itu ya, Brazil ya. Iya Brazil. Kan nilainya gede banget gitu ya. Nah, tapi yang menarik bukan di Brazilnya. Kalau Brazilnya mah emang dia negara produsen kopi terbesar ya. Nah, tapi yang menarik itu justru peringkat 2 sama 3-nya, Anji. Jadi peringkat 2-nya itu Swiss ya, tahun kemarin ya. Swiss, peringkat 3-nya itu Jerman gitu. Nah mereka kan bukan negara produsen kopi gitu ya, tapi ternyata nilai ekspornya gede banget. Nilai ekspor kopinya, artinya apa di situ? Jadi potensi untuk buat nilai tambah ya. Jadi kan negara-negara Swiss, Jerman, kemudian negara kayak Italia, itu kan mereka pasti ngambil kopi dari negara-negara produsen kan. Tapi sama mereka diolah, dijual lagi gitu, dan ternyata duitnya gede banget gitu kan. Nah, jadi ini potensi pasar yang cukup menarik sebenarnya ke depannya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah satu faktornya di Eropa itu kan jaraknya dekat ya, kita jalan-jalan aja nggak tahu tiba-tiba dari Jerman kita udah ke Belanda gitu, nggak tahu perbatasannya di mana gitu kan ya. Jadi masalah faktor transportasi itu nggak begitu masalah mereka. Nah, tantangan kita di Indonesia, Indonesia itu tahun kemarin itu posisi ekspornya tuh di peringkat 10, kopi ya. Peringkat 10 dunia ya. Peringkat 10 dunia. Itu nilainya itu kalau nggak salah itu 800 jutaan ya. 800 juta. Share-nya cuma 2% ya. Cuma 2% dari total. 800 juta apa nih? USD. Oke. 800 juta USD. Tadi perbandingannya kalau Brazil kan 5 miliar ya. Berarti 5 kalinya lebih ya. 5 kalinya lebih. Itu. Nah, justru kita kalah jauh tuh sama Swiss, sama Jerman gitu ya. Swiss itu lebih dari 2 miliar posisi ekspor kopinya gitu ya. Nah, padahal kita produsen. Produsen. Aku mungkin nanya, kalau Mas Pri tahu datanya, maksudnya memang kapasitas, oke lah kita kesampingkan dulu yang Swiss dan Jerman ya, karena mereka nggak mungkin punya lahan kopi ya. Kopi kan mungkin tumbuhnya di daerah tropis ya, kalau aku nggak salah. Daerah tropis. Daerah tropis hanya berarti bisa. Ya berarti Indonesia, Brazil itu mah pasti masuk lah, Brazil karena kan Khatulistiwa juga tuh daerah tropis gitu. Oke, kita kesampingkan dulu yang Swiss dan Jerman. Kapasitas Indonesia memang berapa sih sebenarnya, atau kapasitas Brazil itu berapa? Maksudnya kalau Mas Pridana tahu ya, apa jangan-jangan ekspor kita sedikit, ekspor Brazil 5 kali lipat lebih banyak karena orang Brazil nggak ngopi, orang Indonesia ngopi gitu. Jangan-jangan dipakai di internal gitu ibaratnya lah kayak gitu. Ya, itu juga make sense. Tapi dari sisi produksi ya, produksi itu aku lupa datanya. Cuman kalau dari presentase kira-kira masih ingat lah ya. Jadi kalau Brazil itu produksinya kan, kalau Brazil kan Arabica ya. Kopi kan yang paling banyak dikonsumsi kan 2 jenis tuh, Arabica sama Robusta. Walaupun ada Liberica sih sebenarnya, cuman belum jadi favorit saat ini. Nah, kalau Arabica itu memang share produksinya itu terbesar itu di Brazil ya. Posisinya tuh sekitar 40%-an. Kalau Indonesia itu di angka 3%, 3-5% lah ya. Terhadap produksi global. Nah, kalau Arabica segitu. Tapi kalau Robusta cukup gede Indonesia, karena yang paling gede itu pertama adalah Vietnam. Vietnam itu posisi pasar produksinya ya itu sekitar kisaran 30-40%. Nah, Indonesia itu Robusta itu di sekitar 15%, 15-20% lah, berkisar segituan. Robusta lumayan pemain kunci di Indonesia gitu ya. Cuman kalau Arabica emang belum sih.
belum. Hmm. Kira-kira gitu, Ji. Berarti Nah, sebenarnya kalau dari sisi share produksi dunia pun sebenarnya bukan jadi yang top ya Indonesia ya. Oke lah belum. di Robusta ya tadi ya. Yang kedua Iya, di Robusta. Robusta lumayan lah 15% gitu. Ceruknya cukup ya lumayan lah 15%. Lumayan. Tapi kalau di total belum sampai kayak peringkat-peringkat awal lah kayak gitu ya. Memang Ya, produksinya tidak sebesar Brazil Brazil sama atau bahkan Vietnam. Vietnam ya. Vietnam kan maksudnya secara aku bingung sih kok negara-negara Vietnam oke lah masuk hitungan ya karena dia di tropis artinya mereka mereka punya kebun sendiri lah ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kok bisa sebegitu gedenya ya maksudnya kita padahal lahan banyak ya kenapa? Itu ya Uh, mereka itu fokus ya. Jadi Vietnam itu bahkan mulai kopinya jauh lebih terakhir ya dibanding Indonesia ya. Mereka itu fokus di kopi sekitar 90-an loh. Dalam waktu 20 tahun langsung 40% share kopi Robusta. Gitu. Kuncinya di fokus sih sebenarnya. Oh, jadi mereka rata-rata perkebunannya digunakan untuk untuk kopi kayak gitu ya. Untuk komoditinya kopi kayak gitu ya. Iya, kopi gitu ya. Dan ini ya, jadi sebenarnya bukan hanya Vietnam ya. Jadi negara kayak Tiongkok itu juga ada kopinya dan perkembangannya pesat juga, Ji. Tiongkok itu kan yang posisi sebelah selatan ya, berarti itu masih masuk wilayah. Jadi yang masuk kopi itu kayaknya Katulistiwa ditarik 15 derajat ke utara sama 15 derajat ke selatan kalau nggak salah sekitar itu. Nah, wilayah Tiongkok yang bagian selatan tuh masih bisa dia posisinya gitu. Dan udah cepat ambil market dunia juga si Tiongkok. Langsung. Dan Tiongkok itu cukup menarik ya di kopi karena dia bukan negara tradisional peminum kopi, cuman sebelum pandemi itu kan hampir tiap hari ada Starbucks buka di Tiongkok. Oh, serius itu ininya? Iya, sebelum itu? pandemi ya. Iya, sebelum pandemi ya. Itu perkembangan Starbucks gila itu di Tiongkok. Artinya orang yang minum kopi di sana itu mulai banyak. Gitu. Oke, tadi berarti kan tadi aku berasumsi bahwa Indonesia supply ke dunia itu peringkat 10 besar secara nilai totalnya 800 juta US dollar yang mana peringkat 10 kayak gitu ya. Tadinya asumsinya kenapa kalah karena produksi kita banyak dinikmati dalam negeri, tapi secara skala dunia pun produksi kita nggak gede-gede banget juga gitu. Artinya mungkin kalau bisa kita bikin compare, apakah memang lebih banyak yang diekspor juga sebenarnya dibanding digunakan di dalam negeri gitu? Kalau data konsumsinya aku belum tahu persis ya. Jadi kan kalau data kopi yang ekspor tuh kita lebih gampang nge-tracknya ya. Tapi kalau untuk yang konsumsi dalam negeri ini kita yang susah nge-tracknya. Iya sih betul. Belum tahu nge-tracknya ke mana gitu ya. Kalau ekspor kan ada pintunya bea cukai. Nah kayak gitu-gitu kan kita bisa nge-tracknya gitu. Nah cuman yang lokal itu belum. Cuman yang menarik ini ya, Ji, waktu tahun 2018 akhir kemarin ya 2019 ya itu kan aku datengin konsultan kopi dari Jerman ya, Jurgen namanya. Itu dia banyak handle project di daerah Amerika Selatan, produsen kopi kayak Brazil, Kolombia kayak gitu-gitu. Nah dia tuh punya data yang cukup unik. Jadi dia membagi negara kopi itu konsumsinya menjadi 3. Jadi negara-negara yang secara tradisional peminum kopi gitu ya, kayak Amerika, Eropa, itu memang dari dulu mereka suka kopi gitu ya. Terus negara produsen kayak Indonesia, Brasil, Kolombia itu kan produsen. Terus habis itu ada negara yang dulunya nggak minum kopi, tapi sekarang mulai gencar minum kopi kayak tadi Tiongkok, kemudian ada Korea. Dulu kan mereka lebih suka minum teh ya. Cuman sekarang perkembangan kopi itu luar biasa di negara-negara itu. Timur Tengah itu dulu juga nggak peminum kopi. Lebih banyak teh. Nah, sekarang itu perkembangannya luar biasa, Anji. Nah, itu dia buat kayak data gitu ya. Jadi per tahun itu konsumsinya per orang ya. Jadi per orang per tahun tuh akumulasi minum kopi berapa gitu ya. Nah, yang cukup menarik itu kayak misalnya Jerman yang paling tinggi ya, per orang per tahunnya itu bisa lebih dari 5 kilo, sekitar 6 kilo ya per orang. Nah, di Indonesia itu masih kecil, jadi antara 1 kilo lebih, antara 1 sampai 2 kilo. Artinya memang konsumsinya belum begitu tinggi. Itu data 2 tahun yang lalu ya. Harusnya
2 tahun ini meningkat karena sekarang kan produk-produk kopi anak-anak muda banyak yang minum kopi walaupun bukan kopi apa sih specialty tapi kopi yang udah dicampur milk paste ya istilahnya. Nah kayak gitu-gitu kan udah mulai banyak gitu ya. Tapi intinya itu eh, masih cukup kecil sebenarnya, masih berpeluang untuk terus ditingkatkan sih ke Indonesia. Baru 1-2 kilo per orang per tahun. Iya, iya, iya. Ini aku tadi sambil googling nih Mas, apa namanya konsumsi dalam negeri ya dan versus luar negeri. Ternyata kalau menurut ini ya Ketua Umum Dekopi Dewan Kopi namanya Anton Apriantono ini dia bilang tuh Indonesia tuh kalau dalam negeri konsumsi dalam negeri tuh 60%, sedangkan ekspor 40%, kayak gitu. Jadi memang agak lebih banyak dikonsumsi dalam negeri. Walaupun kalau diskalain tadi ya kalau kita lihat misalnya kalau semuanya diekspor pun itu berarti ya kalau hitungannya hampir 50-50 kayak gitu. Kalau misalnya semua konsumsi kopi atau produksi kopi dalam negeri kita diekspor pun tidak akan menyamai Brazil gitu karena kan belum jauh. Berarti memang kapasitas produksi kita masih kecil ya ibaratnya ya, kapasitas produksi kopi masih kecil. Nggak tahu tuh kalau di compare sama Vietnam seperti apa kayak gitu ya. Artinya berarti masih kecil pun yang 60% itu konsumsi dalam negerinya tadi kalau dari produksi dalam negerinya. Kalau Mas Pri bilang kan memang per kapitanya ya, berarti konsumsi kita tuh masih kecil juga ya, kopinya masih 1-2 kilo. Mungkin karena penduduknya banyak juga sih. Jadi, iya ya pembaginya jadi banyak ya. Atau mungkin dibatasi pengkonsumsi kopi mungkin Pulau Jawa kali ya, yang lebih masuk akal nggak sih? Atau ya mayoritas penduduk Indonesia kan di Pulau Jawa paling gede gitu kan jumlahnya mungkin itu mah mereka pasti baginya total ya, jadi total iya. konsumsi dibagi total penduduk udah gitu kan. Iya. Nah itu menarik sih Mas, maksudnya satu tadi aku catat ya, berarti ada satu potensi market dalam negeri itu masih kecil. Artinya kita kalau sebagai pebisnis atau kalau dalam konteks retail ya masyarakat yang bikin bisnis kafe-kafe kopi kecil-kecilan lah kayak gitu, jangan-jangan kita masih bersaing di market yang sama nih, jadinya rebutan market, red ocean lah ibaratnya, karena konsumsinya masih terpusat ya tadi kalau per kapita masih 1-2 kilo per orang. Artinya mungkin itu bisa dinaikin gitu kan. Berarti kan kalau itu dinaikin mungkin nanti kafe-kafe kopi atau ya apapun lah produk kopi turunannya bisa lebih banyak lagi. Yang kedua ada emerging market juga tadi ya, yang dari Tiongkok, Cina, Korea, Jepang juga nggak? Kalau Jepang masuk nggak? Jepang itu ternyata masuk negara tradisional ya. Kalau berdasarkan tadi ya pembagian dari temanku yang konsultan dari Jerman itu ya, dia mengkategorikan Jepang itu ternyata tradisional udah banyak konsumsinya dari dulu juga. Negara Timur Tengah sih sebenarnya yang cukup menarik ya. Jadi kayak Turki, nah kayak gitu-gitu itu ternyata permintaannya cukup gede gitu ya. Mereka itu banyak minta kopi Robusta ya, Robusta dan Arabica, walaupun Robusta lebih dominan ke Indonesia. Artinya ketika mereka udah nyari barang ke Indonesia, itu mereka udah susah nyari barang dari tempat lain tuh, dari Vietnam terutama ya, karena dari sisi harga kita jauh di atas Vietnam ya. Kopi kita itu cukup tinggi harganya di level nasional. Karena gitu. Lebih dihargai gitu maksudnya. Maksudnya karena memang produknya bagus. Bisa jadi karena tadi kan data dari Dewan Kopi tadi kan 60% konsumsi lokal ya, artinya konsumsi lokalnya sendiri udah lumayan ya untuk kapasitas produksi yang ada maksudnya ya, kecuali kalau misalnya nanti kapasitas produksinya ditingkatin lagi. Gitu. Jadi karena yang dia ekspor dikit, terus juga mungkin masalah kualitas, jadi harganya lebih mahal dibanding yang lain. Oke. Nah itu kemarin itu dari daerah, aku lupa ya, dari kawasan Timur Tengah lah, pokoknya negara sekitar Arab Saudi, sekitar situ tuh minta datang ke sini gitu ya, ke salah satu UMKM mitra gitu ya, minta dikirim barang, dan tuh harganya lumayan loh. Oke. Berarti mereka sampai nyari barang ke sini itu artinya mereka emang lagi pasarnya di sana lagi bagus gitu.
Eh, eh, aku kira Turki, Timur Tengah itu peminum kopi tradisionalnya. Ternyata enggak ya. Soalnya kan Enggak. kopi kalau nggak salah dari bahasa Arab juga kan, kohwe atau apa gitu. Kopi itu dari Ethiopia sih Ethiopia dulu ya. awal. Ini ya, Ethiopia Afrika ya. awalnya. Hmm. Afrika. Hmm. Walaupun habis itu tuh banyak dibawa pedagang ini hikayat sih ya. Karena kalau kita bilang sejarah nggak ada data resminya. Iya. Yang ini kan, yang apa ada orang nemu apa ya kopi atau apa terus nggak sengaja yo jadi seger kayak gitu kan di Iya. Pertama hikayat ya. ternaknya dulu bahkan Apa? Oh ternaknya dulu. iya kambing apa domba gitu. Iya kambing atau domba gitu kan. Makan biji-bijiannya gitu ya. Tapi Ini nggak kok tahu juga dombaku ya. jadi happy banget gitu. Ini hikayat kan jatuhnya itu kan Iya. ya. Nggak Itu dari ada dasar aslinya ya, sejarah aslinya. terus habis itu emang pedagang Arab banyak yang memperjualbelikan dulu ya. Nah habis itu VOC itu kan banyak bisnis di kopi juga, Ji. Iya. Mereka nanam pertamanya kan di Jakarta itu di kebun kopi, makanya dikasih nama kebun kopi itu kan. Iya. Nah, dekat rumah saya malah di Jakarta tuh nama daerahnya Pondok Kopi. kebun kopi apa pondok kopi ya? Aku lupa, Pondok sorry. Kopi, jangan-jangan kalau Pondok Kopi itu dekat Iya. rumah saya. Soalnya nyambung. Jadi kalau di area kalau Jakarta kan memang kebanyakan apa sih namanya? Istilahnya tuh penamaan daerahnya tuh based on history kan. Maksudnya based on history kayak misalnya Pasar Senen, karena di zaman dulu memang ada pasar tiap hari Senin di situ buka lah. Tiap hari Senin orang menjajakan di sini, pasar Minggu yang kayak gitu-gitu. Nah daerah saya itu, saya di Jakarta Timur ya, ada nama itu kelurahan atau apa ya nggak tahu juga. Pokoknya ada nama area lah gitu. Itu Pondok Kopi gitu. Oh iya Pondok Kopi, aku lupa sih antara Pondok Kopi ke kebun kopi. Dan terus di tempat tinggal saya itu tempat tinggal orang tua saya. Kelurahannya namanya tuh Penggilingan. Jadi kayak memang ini areanya dulu saya nggak tahu ya, dari kecil udah nggak ada sawah sama sekali di situ, cuman dalam bayangan kenapa namanya Penggilingan ya, apa dulu di sini ada sesuatu yang digiling gitu. Jadi nyambung gara-gara berpikir oh iya ini jangan-jangan deket nih, dulu di situ mungkin kebun kopinya, di sini area pabrik penggilingan biji kopinya kayak gitu. Mungkin ada ini juga ya, apa hikayat lagi nih. Cocokologi mungkin. Iya karena oke. Ya mungkin kayak gitu tuh kalau kita mau track idenya ya, apa namanya sejarahnya di Indonesia. Tapi berarti kalau gitu kopi itu bukan tanaman asli Indonesia asal muasalnya, atau ada juga? Enggak sih, emang datang ke sini tuh VOC kan ya. VOC. VOC kalau nggak salah ya, ini aku hikayat jadi otakku bingung antara hikayat sama sejarah itu. Cuman iya sepertinya emang VOC ya. Jadi yang pertama itu tuh di Pondok Kopi, tapi karena itu kan daerah rendah ya, kurang berhasil. Kemudian dibawalah ke daerah Sunda kan pertama kali. Nah, ditanamlah, berhasil, bagus tuh. Nah, jadi sempat ekspor kopi perdana itu tahun berapa ya? 1800-an pas 1700-an gitu, Nji. Nah, itu ada historinya juga ya. Terus dari Sunda itu menyebar tuh ke daerah Sumatera. Itu sama VOC semua yang distribusi ininya ya, kopinya ya. Nah, kopi itu salah satu komoditas utama VOC pada waktu itu memang. Gitu. Nah, itu kan Arabica semua yang ditanam, terus sampai akhirnya ada kayak wabah penyakit lah ya, jamur. Habis itu barulah muncul spesies dikembangkan Robusta itu kan, makanya dikasih nama Robusta itu karena dia robust ya, tahan terhadap hama gitu. Itu historinya. Iya. Nah, berarti tadi kalau kita ngomong masalah makro kan peluangnya tadi yang pertama aku bilang kayak gitu ya. Ada yang di dalam negeri nih, berarti kita masih bisa mungkin edukasi marketnya, masyarakat edukasi untuk lebih banyak minum kopi lah atau mengkonsumsi produk kopi kayak gitu. Biar apa namanya ya biar tingkat konsumsinya meningkat, dan juga soalnya kan sekarang dilemanya adalah anehnya gitu ya. Hampir di setiap kota gitu ya, di kota-kota besar sih terutama, dan di setiap jalan tuh ada kafe kopi pasti kan. Nah, aku bingung gitu. Ini rame banget, ini bisnis yang sustain nggak sih, atau orang memang apa ya? Kalau kita ngomongin di retailnya, di kafenya kayak gitu-gitu, orang memang ini nggak sih apa namanya?
sebanyak itukah orang yang minum kopi gitu. Terus secara loyalitas bagaimana kayak gitu, loyalitas terhadap kedai kopi tersebut gitu kan. Karena kan ujung-ujungnya apa ya, kafe kopi itu kecuali mungkin kayak yang memang udah branded gitu ya. Jadi kita bisa langganan kayak misalnya ya kalau Indonesia aku sendiri kalau untuk jaminan ya pasti kayak Starbucks kayak gitu. Itu pun merek-merek luar kayak gitu kan. Tapi kalau kafe kopi atau kedai kopi masyarakat secara umum itu cuman jadi meeting point aja sebenarnya yang dijual jadinya apa ya, ini adalah tempat untuk ketemu gitu, bukan kayak berlangganan kopinya gitu, bukan hanya sekedar bukan jadi berlangganan. Padahal kan sebenarnya kalau untuk kayak gitu kita nyari loyalis kan, maksudnya biar kayak Starbucks lah kalau misalnya dalam industri F&B-nya kayak gitu kan pengennya seperti itu gitu. Jadi mungkin perang ininya ya marketnya diluasin lagi gitu kali ya. Ya, jadi itu emang apa tadi hipotesis itu tadi ya, pernyataan tadi itu sebenarnya tervalidasi sih kemarin ya. Jadi gini, emang benar. Jadi kedai-kedai kopi itu kita emang posisinya masih kita gunakan sebagai tempat nongkrong kan ya. Jadi kalau kita nggak nongkrong ya konsumsi kopi menurun gitu. Dan itu terbukti tervalidasi ya pada waktu pandemi COVID kemarin awal-awal itu ya. Aku patokan harga cherry aja lah ya di Petani. Jadi sebelum COVID itu harga cherry ya, cherry kopinya itu per kilo itu bisa sampai 8 ribuan ya yang Arabica ya, 8 ribuan. Nah, ketika pandemi di awal di tahun 2020 itu harga cherry itu ngedrop sampai sekitar 3.000 4.000 kan, artinya pasar emang lagi nggak banyak nyari ya. Walaupun sekarang udah mulai bergerak naik lagi sih. Yang tahun ini ya udah mulai bergerak naik lagi walaupun belum setinggi tahun 2019. Nah, artinya ya emang karena banyak kedai yang ditutup gitu ya, jatuhnya kayak gitu tuh. Memang masih di Indonesia ya, masih banyak kita konsumsi kopi itu ketika kita nongkrong kayak gitu. Ketika kita nggak nongkrong juga kita nggak nyari-nyari banget gitu kopi, kecuali kayak yang udah yang udah biasa minum kopi kayak ya kalau aku pribadi sih minum kopi bisa 3-4 ya cangkir per hari gitu ya. Tapi kan ya belum semua orang, masih lebih umum teh kan sebenarnya kalau kita ya. Kalau aku pagi sih opsi sih, karena biar nggak ini juga ya, biar nggak ketergantungan juga. Soalnya waktu itu aku pernah sampai di level ini Mas, maksudnya apa ya? Kalau nggak ngopi tuh jadi pusing gitu. Maksudnya jadi apa ya? Jadi kayak kurang apa ya? Nggak fokus gitu. Jadi agak kurang sampai pada momen itu karena terus gitu kan. Nah, akhirnya mulai pokoknya pokoknya pandemi tahap kedua lah ya, mulai 2021 itu opsi sih antara kalau pagi ngeteh apa kopi gitu. Kalau hari ini rencana misalnya ada mau ngopi di mana, paginya ngeteh kayak gitu. Jadi istriku nanya dulu ngopi apa ngeteh kalau pagi gitu. Aku cek jadwal dulu, ya rencana meeting sama orang apa enggak gitu. Kalau meeting sama orang kan kalau beli pasti beli kopi, karena kalau beli teh kan cuma dikasih air panas. Kalau beli ya kan, juga iya benar. Kalau beli teh di kafe kan cuma dikasih air panas sama dikasih apa sih namanya? Apa sih itu celup itu kan yang seduh. Kita seduh. Jadi kayak sendiri banget nih gue bayar segini cuma dikasih air panas. Jadi pasti lebih prefer beli kopi kan. Iya sih, bener sih. Suruh jadi sendiri pula ya. Oke. Itu lucu banget sih itu. Iya kayak gitu. Berarti benar ya tervalidasi itu. Iya, nah gimana caranya sebenarnya Mas? Kalau misalnya dirimu bisa ngasih insight ya, gimana caranya biar kedai kopi yang banyak ini bukan cuman jadi tempat nongkrong gitu. Apakah kita edukasi? Kalau nggak salah Mas Pri pernah cerita ya tentang apa ya, tipikal orang yang pencinta kopi yang kalau minum sampai milih-milih, terus ada juga yang nah itu gimana tuh? Apa kita perlu mengedukasi orang biar sampai di level setinggi itu gitu, biar orang makin banyak yang ngopi gitu? Iya, benar. Jadi konsumen kopi itu kan kalau misalnya kita layer gitu ya, yang paling tengah itu yang suka specialty ya, yang dia udah benar-benar paham kopi gitu kan ya, udah benar-benar paham kualitasnya.
Cuman kan paling berapa persen orang yang kayak gitu kan ya. Terus level selanjutnya itu ya ini pencinta yang udah milk tea ya. Jadi yang udah dibuat kayak cappuccino, latte, nah kayak gitu. Nah, ini yang lebih lebih banyak ya, dan anak-anak muda biasanya ya. Ini kan lebih banyak yang suka nongkrong, ya banyak ke arah situ. Terus yang ketiga itu layer selanjutnya ya, yang penting kopi saset itu kan juga banyak gitu, justru terbesar ya. Makanya kayak kopi-kopi saset itu kan banyak beredar di lapisan seluruh lapisan masyarakat ya. Iya. Nah itu. Nah, kembali ke bisnisnya teman-teman sih. Jadi kalau orientasi bisnisnya di mana gitu ya. Kalau orientasi bisnisnya di kafe, tempat nongkrong, value-nya dia yang dia jual tempat nongkrongnya ya fine-fine aja kan, Ji. Nggak apa-apa. Yang penting kan tempat ininya nongkrongnya rame, apapun yang dia jual. Yang penting itu kan nggak masalah. Kecuali kalau emang bener-bener dia fokus kopi sebagai komoditas utama ya. Nah, ini yang cukup menarik ya, Ji. Jadi nggak tahu ini ke depannya bisa apa nggak. Cuman yang perlu aku ceritain ini kayak di Eropa, kayak tadi Swiss, Jerman tuh kan ekspor kopinya tinggi banget. Itu kan salah satu faktor pendukungnya itu kan transportasi di Eropa kan bukan hal yang Sulit. utama gitu ya. Jadi bisa geser kemana aja dengan sangat mudah gitu. Barang juga sama kan, kopi bisa lewat antar negara itu dengan sangat mudah gitu ya. Jatuhnya misalnya tadi kayak di Swiss dia ngambil kopi dari Indonesia, kemudian atau dari Brazil atau Kolombia, kemudian dia kemas lagi di situ atau juga mungkin dia roasting ya di situ, kemudian dia distribusikan ke negara-negara lainnya. Jatuhnya dia ekspor kopinya gede banget kan. Nah, sekarang nextnya nih Indonesia kan kita negaranya luas banget nih. Bahkan perjalanan kita ke Papua mungkin lebih mahal ya daripada biaya perjalanan kita atau perjalanan dari Eropa dari satu negara ke Jerman sampai Swiss katakanlah. Nah, kayak gitu kan. Cuman yang cukup menarik sekarang dengan berkembangnya marketplace ya, itu kan kita kalau beli barang dari luar negeri aja banyak yang ongkirnya murah banget kan, Ji. Ongkirnya murah banget kan ya. Kalau misalnya tren ini nanti bisa bergeser ke kopi ya, walaupun masih ada regulasi. Jadi kalau kita ngirim kopi ke luar negeri itu kan kita harus ngirim dokumen ya, fitosanitari, nah kayak gitu-gitu. Nah, kalau nanti biaya kirim antar negara ini bisa jadi lebih murah, maka potensi kopi kita ini yang konsen di bisnis kopi akan jadi menarik gitu ya, karena negara-negara tadi yang emerging gitu ya, Timur Tengah, kemudian Tiongkok, Korea Selatan, itu kan pasarnya gede banget tuh. Dan biasanya peminum kopi itu tuh karena kopi itu unik ya. Jadi kopi kita dari Jawa Barat, kita minum rasanya beda dengan kopi yang dari Flores katakanlah. Iya. Belum lagi beda lagi sama Vietnam, beda lagi sama Amerika Latin. Jatuhnya itu masing-masing punya posisi tawar tersendiri, walaupun mahal juga tetap dibeli gitu karena unik posisinya gitu ya. Dan ini kalau misalnya tantangan biaya kirim ini bisa diatasin gitu ya. Nah, ini akan jadi posisi pasar yang menarik di masa depan sih. Gitu. Iya ya, berarti memang ya tadi ya poin yang pertama adalah mengembangkan market di Indonesia. Poin kedua adalah ngencer ke emerging market tadi ya yang di luar ya. Iya, Yang konsumsi kopinya memang sudah tinggi kayak gitu ya. Sudah ya berkembang dengan sangat pesat ya. Cepat lah gitu ya meningkatnya ya. Oke. Kayak Korea, Cina, terus apa tadi? Timur Tengah. Negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah. Oke. Berarti mungkin bukan cuman ongkos kirimnya, Mas. Berarti kalau tadi yang dari Mas Pridana bilang gitu, bagaimana cara tadi dokumennya mungkin ya, dokumennya apa aja sebenarnya? Apakah memang ada, kalau waktu itu kan sempat ngobrol sama Rifan juga ya, kawan kita yang memang gerak banyak disertifikasi ya. Dia bilang kan memang yang paling penting tuh masalah penjaminan bahwa ini benar speciality-nya atau origin-nya dari mana dan itu adalah benar gitu kan. Kalau kita untuk kalau skala kecil kita nggak bisa ya ngirim hanya sekedar kayak ngirim dengan apa FedEx kayak gitu-gitu atau apa, itu kan banyak juga tuh ngirim. Itu kalau aku kurang tahu persis sih. Jadi kemarin aku ngirim sampel ke Singapura ya. Singapura, kemudian Jepang. Itu cuma sampel ya, cuma berapa kilo gitu ya. Itu tetap harus ngurus itu dokumen fitosanitari gitu ya. Tetap harus ngurus itu. Iya, dan jatuhnya itu kita ngirim 6 kilo, mau ngirim 100 kilo itu sama.
biaya biaya dokumennya sama. biaya fitosanitari ya namanya ya. Itu tuh biayanya sama gitu. Makanya ya ini masih jadi tantangan tersendiri sih ya. Kecuali kalau mungkin produknya udah retail, kalau kayak kopi kemasan gitu ya, Ji, dalam satu saset. Nah itu mungkin kalau 1-2 itu nggak masalah sih ya. Cuman kalau kita kirim dalam bentuk green bean, terus yang tadi misalnya volumenya lebih dari sekian kilo harus nyusun dokumen itu. Itu sih jadi yang harus jadi concern ya buat bagi yang pengen concernnya ke situ, ke bener-bener di komoditas kopi. Iya ya. Dan itu potensinya lumayan gede lah kalau kita ngomongin ekspor kopi ke negara-negara tersebut ya. Tapi memang harus comply dengan ininya ya, apa namanya, regulasinya juga. Nah, tadi kalau udah disebutin misalnya masalah kalau kita ngirimnya green bean gitu, itu bermasalah apa ya, agak-agak tadi ya banyak ada regulasinya lah. Cuman kalau dalam bentuk misalnya sasetan dan sudah misalnya udah apa namanya ya sudah sasetan kopi bubuk aja gitu ya, itu jauh lebih mudah memang. Iya, karena udah jadi produk ya posisinya ya. Oke. Udah jadi produk dia. Iya. Kadang-kadang kayak kopi saset ya, ngomong-ngomong kopi saset ya, itu kadang-kadang aku nggak tertarik gitu ya. Itu kan udah pasar yang jenuh gitu ya, udah banyak perusahaan besar gitu ya dengan harga yang satu sasetnya cuma 1.000, murah banget gitu ya. Cuman tuh ada yang menarik loh di Medan apa Aceh gitu ya. Jadi dia itu buat saset, tapi produknya itu yang specialty. Jadi kopinya yang kualitas bagus, tapi dia buat saset gitu ya. Dan tuh banyak dia jual ke Singapura ternyata. Iya. Menurutku jangan-jangan itu akan lebih mudah ya. Bukan dalam konteks mudah. Ini ya mudah izinnya dan segala macam. Jangan-jangan ya aku kira gitu. Karena kan kita mungkin balik lagi ke masalah market tadi kan. Kalau Mas Pridana bilang tadi yang ada tipikal market yang apa ya istilahnya tadi ya, yang layer paling atasnya lah, yang sukanya specialty, terus ada juga yang sukanya kayak kopi yang mix, yang kayak gitu-gitu. Tapi kan memang market paling gede adalah market yang kopi sasetan kan, yang mana praktis gitu, kayak Satpam yang kayak gitu-gitu. Terus apalah orang ya kalau di Jakarta kan kedai kopi apa jokesnya ya Starling ya Starling gitu, Starbucks keliling gitu kan, paling laku gitu kan, paling banyak di setiap kita nongkrong lewat duduk aja di daerah mana lah gitu pasti ada sepedahan lewat kayak gitu kan, itu paling banyak. Nah jangan-jangan kita tuh juga atau pebisnis kopi terpaku pada kerennya gitu. Oh gue mah mau jualan yang di level ini nih. Padahal specialty. Iya, kalau misalnya kita rendah, misalnya oke lah masalah kemasannya gitu. Kita bukan rendahin kualitas ya, tapi kita misalnya marketingnya fokus ke kopi kemasan kayak gitu yang praktis dan segala macam. Walaupun memang compete dengan perusahaan-perusahaan gede, tapi kita tetap bisa nyari advantage-nya ya. Misalnya keunggulannya adalah ini pure atau apa, atau kayak di Bandung ini kan ada nih tapi bukan kopi sih, yang Cihanjuang itu suka yang kalau main ke rumah aku kan suka aku bikinin yang itu tuh jahe apa yang kayak gitu kan, itu kan produksi Cihanjuang tuh, tapi kan sebenarnya dalam saset kecil itu isinya adalah misalnya sekuteng terus juga jahe terus apa, tapi kayak kesannya tradisional juga, tapi mereka juga bandrolnya mahal tuh, satu kecil gitu kalau nggak salah 4.000 apa 8.000 gitu, itu lumayan kan kita kalau beli. Ini jangan-jangan sebenarnya kalau kita ngomongin apakah itu nanti akan menarik juga ya buat pasar ekspor ya, kopi-kopi specialty atau origin tapi yang sasetan-sasetan tipe saset gitu, yang walaupun ya skalanya nggak bisa compete dengan Torabika apa segala macam, tapi mungkin menang dari sisi ininya gitu, ya specialty-nya kayak gitu kali ya. Iya, jadi yang aku lupa namanya, yang Medan apa Aceh itu sebenarnya menarik ya. Jadi segmen yang sebenarnya kalau dicoba teman-teman pemain baru pun paling tantangannya di ini sih ya, regulasi paling belum begitu berat lah ya, untuk skala kecil paling PERT juga udah cukup sih ya. Kita buat produk aja yang bukan kita ya, bagi yang tertarik. Aku tertarik sih sebenarnya ya, aku tertarik serius nih untuk kayak gini.
Iya. Terus. Jadi yang cross tadi ya, jadi misalnya kita buat produk saset gitu ya, misalnya kopi specialty yang udah di mix sama milk base lah, kita buat bubuk, kita jual dengan harga yang cukup di atas harga kopi saset pada umumnya ya, tapi kualitasnya lebih tinggi gitu. Karena beberapa tahun yang lalu ya, sekitar aku belum di Bandung sih, 2017 berarti ya, 2017 itu ada perusahaan kopi besar ya, perusahaan kopi besar, aku nggak usah sebut merek, itu mereka mengeluarkan produk kopi saset, yang satu sasetnya itu kalau nggak salah ya, itu 12.000 sampai 14.000 gitu ya. Tapi isinya dapat 2 itu, aku ingat. Cuman tuh udah nggak sustain, sekarang udah nggak jalan lagi tuh produk gitu ya. Berarti kan itu pernah ada yang nyoba sebenarnya. Jadi mereka itu mencoba membuat kopi kemasan gitu ya. Kopi kemasan tapi kualitasnya lebih tinggi dibanding kopi saset biasa dengan harga di atas gitu ya. Nah, itu tuh sekarang udah nggak sustain. Mungkin kita bisa pelajari lagi lah ya. Kalau misalnya kita mungkin masuknya jangan, itu kan langsung didistribusikan ke pasar retail jaringan kayak Indomaret, Alfamart kayak gitu. Itu gampang ditemukan dulu. Sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau dicoba, apalagi sekarang kan teman-teman yang udah punya kedai kayak gitu-gitu rata-rata punya ini kan ya. Mereka udah punya followernya di sosmed kan banyak-banyak tuh. Jadi sebenarnya jualan dari situ juga udah lumayan tuh kalau pengen coba gitu. Kita kalau misalnya mau coba, aku banyak tuh supplier kopinya ya, bisa di Iya. Aku pengen sih sebenarnya. Adekku kan, aku pernah bilang ya, adik iparku tuh kan ini bisnis kedai kopi kan sebenarnya di Palembang. Dia juga kadang-kadang kalau yang di Bandung tuh dia suka supply untuk hotel-hotel gitu. Jadi kayak misalnya, cuman mainnya ya wajar sih mainnya. Kalau bisnis kan memang pragmatis ya mainnya. Kalau hotel kan sekali order bulk kayak gitu-gitu. Walaupun maksudnya tidak berkelanjutan ya, misalnya lagi testing, oke, mesen sekaligus banyak gitu. Nah dia suka nyuplai juga kayak gitu. Cuman yang nggak sustain, tapi memang itu kan bisnis yang cepat aja gitu kan. Oke, ada orderan banyak, gua ngambil margin sedikit, masih masuk, ada dapat untung gitu, single project aja lah hitungannya. Tapi kalau untuk ngebangun tadi kan ngebangun brand atau kalau kita mau testing kan kita juga lebih mikir kan, bukan sekedar proyekan atau trading aja, tapi kita mikirin gimana nih brandingnya kah, terus mungkin pemilihan segmennya kemana dulu kah, kayak gitu-gitu. Itu akan menarik sih. Menurut aku mungkin bisa dikawinkan ya, kalau ini ide liar aja ya, gara-gara ini yang sasetan kayak gitu, kawinkan juga sama kayak misalnya komunitas gitu. Sekarang kan sepeda lagi banyak banget kan, kedai kopi dengan sepeda gitu. Kenapa nggak kedai kopi kopi sasetan dibawa naik sepeda, nah gitu kan, tinggal bawa termos doang. jadi ada ininya gitu. Mungkin nggak semuanya, tapi kayak misalnya naik gunung bawa sasetan tapi ngopi yang enak kayak gitu, bukan ABC kayak gitu. ABC enak juga sih dia. Wah, wajib. Jadi sebenarnya iya sih, kita bisa ngasih itu, tawarin, kita berikan penawaran ya. Artinya kan tadi kan si Panji kalau pagi kan udah punya opsi kan, kopi sama teh gitu kan. Nah, mungkin bisa juga ditawarin yang tadi itu kopi saset, cuman dia kualitasnya oke loh gitu. Nggak yang cuman gula. Iya, betul. Justru itu yang bahaya sih. Nah, ini mungkin terakhir ya. Aku jadi ingat nih gara-gara ini. Aku sering cerita ini ke istriku, cuman nggak tahu orang-orang umum tahu apa enggak ya cerita ini gitu ya. Karena aku dulu lagi kecil baca di majalah. Hikayat lagi nih, Mas. Jadi dulu aku baca di mana gitu ya. Tapi nggak tahu nih, ntar konfirmasi sama Mas Pri lah. Jadi dulu tuh ada 3 toko lah sebenarnya ceritanya lah, atau 3 kedai gitu ceritanya. Ada kedai kopi, ada kedai susu, ada kedai teh kayak gitu di Cina lah kalau nggak salah ya, di mana ya, mereka berdagang masing-masing kayak gitu. Lakunya juga punya segmen marketnya masing-masing gitu si 3 kedai ini. Sampai suatu ketika si pemilik kedai teh itu dia agak-agak ibaratnya ya, agak-agak istilahnya ya, ingin mengalahkan 2 pesaingnya kayak gitu.
ingin mengalahkan dua pesaingnya itu si kedai kopi dan kedai susu gitu. Betul. Akhirnya dia menyusup ke dapurnya si kedai kopi dan kedai susu itu, sama si pemilik kedai teh dicampur tuh bubuknya gitu, bubuk kopi dan bubuk, wah dengan harapan wah ini akan jadi ngancurin bisnis mereka dan yang laku adalah kedai teh gua kayak gitu. Turnover ternyata pas mereka buka hari berikutnya dua-duanya kan jadi menyajikan hal yang mirip tuh, sama-sama campuran kopi dan campuran susu. Masing-masing ininya. Dan ternyata malah enak gitu. Malah enak gitu. Dan akhirnya malah mereka bergabung sih, kedai kopi kedai susu itu bergabung jadi kedai kopi susu dan jadi bisnis yang keren, dan akhirnya si yang tehnya kalah dan mengaku kalah gitu. Itu benar apa enggak? Atau itu ini aja tuh apa ya? Hikayat aku baru dengar hikayat ini bahkan. Aku baca di majalah Bobo kalau nggak salah, lagi kecil dulu itu gitu. Tapi ya lucu dan bisa dicoba kayaknya itu. Iya, dan gara-gara Mas Pri nanya tadi kan ada opsi kopi sama teh, karena di ending cerpen tersebut ya, ini cerpen sih memang bukan tulisan ilmiah ya, di ending cerpen tersebut penulisnya mengkonklusikan adalah kenapa justru malah si kedai tehnya itu malu dan kabur gitu, padahal campuran kopi dan teh siapa tahu enak, atau teh dan susu kayak Thai tea kan sekarang ya ibaratnya. Iya, I see. Enak kayak gitu kan. Malah dia pergi padahal siapa tahu bisa kolaborasi juga kan. Jadi jangan-jangan kita bisa jual teh kopi atau yang mix yang lucu-lucu gitu. Iya sih. Hikayatnya nggak bener ya Mas itu Mas. Aku baru dengar itu. Jadi nggak bisa mengkonklusi benar apa salah. Dan hikayat mah nggak perlu dinilai benar apa salah sih sebenarnya. Diambil inspirasinya aja. Mungkin nanti bisa buat bahan Mas Bri kalau ngomongin ke pemilik usaha yang mau kompetisi gitu. Kolaborasi yang paling penting. Oke, Mas. Paling gitu aja. Thank you. Diakhiri dengan hikayat aja tadi. Terima kasih Mas Pri atas waktunya. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye.